A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Hamba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil dari matan Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Kitab Al-Hikam. Namun di sini kita mengambil daripada terjemahannya. Tafadhal, mudah-mudahan saya membaca antum menyimak akan membuahkan hasil bagi kita, menambah keberkahan kita dalam hidup dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menumbuh rasa subur hati kita cinta kepada para ulama. Karena sebab daripada cinta kita kepada para ulama, maka menambah suburkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyah, wa iradatuka al asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun minal himmatil 'aliyyah. Keinginanmu untuk selalu beribadah tanpa harus bekerja, maka keinginanmu itu termaksud daripada hawa nafsu yang halus. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memposisikan kemakhlukanmu sebagai sosok makhluk yang harus bekerja di dunia. Demikian juga keinginanmu untuk selalu bekerja, maka keinginanmu itu sama dengan menurunkan dirimu dari derajat yang tinggi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menempatkan nilai kemakhlukanmu adalah sebagai sosok yang harus beribadah. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban pokok seorang manusia itu adalah menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada majikannya atau tuannya, yaitu Allah, Tuhan kita, Rabb kita. Apalagi majikan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Dia, Allah Subhanahu wa taala, adalah majikan yang sangat menguntungkan usaha kita dan tidak akan merugikan daripada diri kita. Bila mana hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan sebagai orang yang bekerja, tentu kita diberi suatu jenis pekerjaan yang tidak akan memberatkan diri kita, di mana dengan pekerjaan itu kewajiban dalam agama kita tidak akan tertinggalkan. Ayol mukmin, hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga pekerjaan itu juga tidak akan menyebabkan diri kita itu ayol mukmin menjadi sosok yang sangat rakus dan meniadakan daripada hak-hak orang lain. Dan sebaliknya, bila kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya harus bekerja, maka itu tandanya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rezeki kepada kita dari sesuatu yang tidak disangka-sangka, serta jiwa kita selalu tenang tanpa ada kekurangan sedikit pun. Makanya kita selalu ingat dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada kita semua. Akan tetapi hayal mukmin, ada hal juga yang harus kita ingat. Syaitan adalah musuh kita yang paling nyata. Syaitan sangat benci terhadap orang-orang yang jiwanya itu tenang. Dengan tidak bekerjanya kita,
membuat hati kita tenang karena ada rezeki yang datang yang tidak diduga-duga atau yang tidak disangka-sangka, maka syaitan akan datang membisikkan kepada kita agar kita tidak merasa puas dengan keberadaan rezeki seperti ini. Ini syaitan. Kemudian syaitan juga mengajak kita membayangkan sesuatu yang mewah, sesuatu yang kaya, sesuatu yang tenar, sesuatu yang rezekinya banyak, sehingga membangkitkan kerakusan yang ada di dalam diri kita ini, membangkitkan keirian yang ada dalam diri kita ini. Maka si syaitan akan berkata, maka sekarang jadilah engkau orang yang tidak tenang lagi seperti dulu. Ini syaitan. Semua ini hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bisikan daripada tipu daya syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dalam firman-Nya sebagaimana iblis itu pernah menipu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Bagaimana yang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, syaitan berkata, Tuhan tidak melarang kamu mendekati pohon itu kecuali agar kamu tidak akan mencapai atau tidak bisa menjadi malaikat, atau agar kamu tidak bisa kekal di dalam surga. Bisikan iblis kepada Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-20. Maka makanlah agar kamu kekal di surga dan menjadi malaikat, kata si iblis, berkata kepada Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Juga dalam surah yang lain atau firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, maka si syaitan kembali membisikkan kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, apakah kamu suka aku tunjukkan kepadamu sebuah pohon khuldi yang bisa mengekalkan dirimu dalam surga serta kekayaan yang tidak pernah rusak. Al-Quran surah Thaha ayat 120. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala melarang Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa untuk mendekati daripada pohon itu dan memakan buah itu. Ini adalah bisikan syaitan. Kemudian ada pengalaman seseorang, berkali-kali saya meninggalkan usaha katanya dan tidak bekerja, namun ternyata saya pun terpaksa harus bekerja lagi. Sampai akhirnya aku yang ditinggalkan oleh pekerjaan itu. Kemudian aku tidak kembali lagi untuk bekerja. Ada seorang santri berkata, bila mana frekuensi hatinya ingin sampai kepada Allah dan tergolong barisan para wali, para kekasih Allah, dengan menyibukkan diri pada ilmu lahirian serta agak menjauh dari pergaulan manusia, dan ia merasa ini tidak mungkin, maka tiba-tiba datang kepadanya atau gurunya kepada dirinya mau bertanya. Dia datang kepada gurunya untuk bertanya. Akan tetapi sebelum dia bertanya kepada gurunya, gurunya sudah bercerita. Ada seseorang, kata gurunya, yang terkenal di bidang ilmu lahirian. Ketika orang itu merasa sedikit dari perjalanan ini, maka ia datang kepadaku dan berkata, aku akan meninggalkan kebiasaan lamaku, kemudian mengikuti perjalananmu, duhai Syekh. Kemudian aku menjawab, bukan begitu yang seharusnya kamu lakukan, kata guru tadi, melainkan tetaplah pada dirimu sendiri. Setelah itu apa-apa yang hendak diberikan kepada Allah, hendak diberikan kepada Allah, kepada dirimu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirimu, pasti akan terkabul untukmu. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri ini dan bagi kita semua. Terus simak apa yang kami bacakan. Kalaupun kita ini malas dalam membaca, mudah-mudahan karena sebab menyimak dapat kita sedikit ilmu
yang insyaallah menjalankan ilmu agama Allah yang dibawa oleh baginda kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan mengantarkan kita kepada keselamatan, kepada kebahagiaan, kepada kesejahteraan, kepada kesenangan. Namun kesenangan, kebahagiaan, kesejahteraan itu yang kita alami di atas dunia hanyalah sebagian kecil. Akan tapi pada hakikinya atau hakikatnya, kenikmatan itu akan kita rasakan di yaumul qiyamah bersama-sama dengan para alim, para soleh, para habaib, para ulama ul amilin, para ulama ul muhtadin, para ulama ul mukhlasin. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.